kesel nggak kayak dia mah pintar matematika segala macam memang Dari awal dia lahir pintar IQ-nya tinggi nih segala macam. Terus yang kedua, pertama kali suka matematika itu gara-gara apa? Kalau gue personally awal divorce. Jadi kayak pas gue SD itu gue dilesin semuanya sama nyokap gue, matematika, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Terus kayak tiap hari tuh les, yang paling gue enjoy itu matematika. Dari situ makanya gue dalemi gitu. Dan gue start dari ngelesin di Kumon. Gue start dari level lumayan rendah di 2A. Guru Kumon, temen Gokil. Di 2K terus lulus. Pas lulus dari Kumon itu gue ditawarin untuk di Kumon itu ada S2-nya. Kan lulus tuh level O ya. Level O terus lanjut mau level X atau part time di sana. Gue ngambil part time. Itu pas gue kalau nggak salah SMP. Tapi ini orang juga bangsat. Awal tuh dia bilang nih, lu Jerome gua adu. Gua bilang, Jerome masih fokus, gua 10 tahun lalu nyentuh. Apa yang mau diadu? Ayo. Terus pas kuliah, pas gua di set gua kuliah, itu sebenarnya gua mau daftar matematika murni di UPH. Sama sekalian daftar ke tes di UI kan. Kebetulan pas UI gua nggak lolos untuk matematika murninya. Terus gua nggak di set ngambil di UPH karena gua pengen ngambil beasiswanya, gua nggak full 100%. Dapatnya diskon doang, berapa puluh persen gitu. Jadi gue di set kayaknya aja kalau UPH kayaknya gue ngeliatnya kayak agak mahal ya kayak hidup ya. Ya udah deh IT aja di Binus itu. So, awal gue suka matematika tapi karena divorce gitu, bukan karena wah gue suka banget enggak. Tapi setelah divorce, kenapa kok akhirnya bisa gue suka nih matematika. ini gue nih apa yang membuat? Gue nggak karena personally gue nggak suka ngapal itu pertama. Jadi opsi itu adalah satu-satunya. Gue benci banget pelajaran ngapal. Terus yang kedua gue ngerasa matematika itu hasilnya bisa sama tapi bisa pakai cara lu sendiri gitu. Masuk akal ya. Bagus. Jadi ya kayaknya matematika kayak lebih make sense gitu. Dan menurut gua ilmu pasti gitu. Gua suka suatu ilmu atau pengetahuan yang pasti gitu, yang bukan bisa didebatin ini A, B atau C. Menarik. Pertanyaannya adalah Kita tadi awal bisa suka matematika itu gara-gara apa gitu. Kalau aku awal suka matematika, aku ada fase di mana aku nggak suka matematika. Tapi aku tuh suka teka-teki. Aku suka teka-teki, kayak riddle gitu. Riddle. Kayak misalnya Sudoku gitu ya. Sudoku enggak. Misalnya kayak labirin. Kayak Labirin, kayak nusuk-nusukin gitu, kayak puzzle-puzzle. Suka kan? Suka. Nah, Kalau itu gue suka. dulu terus aku ada fase di mana aku nggak suka matematika. Terus mamaku ngeliat aku nggak suka matematika tapi suka puzzle. Terus mamaku bilang, kamu coba anggap matematika itu puzzle gitu. Misalnya kamu coba satu cara nggak bisa, yaudah coba cara lain gitu kan. Misalnya kita main game nih, misalnya dulu aku suka main Pokemon. Kita nggak tahu nextnya gimana kan. Kita bakal coba segala cara kan buat tahu nextnya gimana gitu. Nah, coba terapin itu ke matematika. Akhirnya aku yakin semua orang di sini, kita semua kalau bisa matematika, bisa nemuin sendiri jawabannya tanpa dibantuin, itu seneng banget pasti. Seneng nggak? Kalau personal sih pegang matematika lagi. Nggak, kalau misalnya berhasil menemukan jawaban tanpa dibantuin gitu misalnya, itu pasti seneng banget. Nah itu tuh. Nah kadang-kadang kita kalau aku lihat ya banyak orang-orang nggak suka matematika tuh karena mungkin diajarin gurunya kurang enak, terus kepikiran duluan, gurunya galak, terus orang tuanya mungkin galak. Ya, pokoknya pasti ada pengalaman yang membuat dia tuh jadi nggak suka matematika gitu. Itu sih kalau dari aku. Berarti bukan karena matematikanya orang nggak suka, tapi karena lingkungannya mungkin. Karena lingkungannya. Iya. Mungkin ada orang yang nggak suka fisika, ada orang nggak suka sejarah mungkin, karena gurunya killer, karena mungkin orang tuanya keras atau kayak gimana gitu. Jadi menurut aku sangat dipengaruhi oleh ekosistem lingkungan gitu sih. Kalau Billy, kenapa suka matematika? Kalau gue sedikit berbeda ya sama Bro Jerome ya. Kalau gue ini katanya dulu pas kecil, pas umur 4-5 tahun, kan pergi ke toko mainan bro, yang kayak di mall-mall gitu lah ya, toko mainan di mall-mall. Terus kata mamaku, aku ngambilnya bukan mobil, bukan robot, bukan mainan-mainan tank-tankan gitu lah, dinosaurus enggak. Gue ngambil papan angka yang ada magnetnya. Nggak ada yang nyuruh. Jadi insting. Nah, bilang insting sih, iya, nggak tahu, nggak ada yang nyuruh. Insting kasir ya dia. Insting kasir. Iya. Terus dari sono coba dilesin juga kan beberapa les-lesan. Yang paling enjoy itu ya les matematika dulu. Les Sempoa itu yang itu cepet tadi itu. Aritmatika dulu ya namanya. Aritmatika ya. Ya gitu sih. Terus kalau yang tentang gift, aku percaya jadi ada satu teori yang aku pernah baca, bukan teori matematika, tapi dari buku gitu. Kayak dia itu bukunya orang-orang yang judulnya Grit. Iya. Jadi dia bilang
kunci sukses dari orang-orang itu yang sukses ya, itu adalah grit, konsistensi gitu. Betul. Jadi talenta itu atau gift itu mempengaruhi, bakat itu mempengaruhi, tapi bakat itu adalah kecepatan. Kecepatan kita untuk belajar sesuatu. Iya. Misalnya Bang Arab, kita dalam konteks game gitu misalnya, dalam konteks game bakatnya Bang Arab 2, bakat gue 1 gitu. Bakat apa kalau dibikin jadi angka ya. Bakat Bang Arab 2. Misalnya Udah masuk mat guys. oke, Ini apa? X sama Y nih. Nah, buat Bang Arab bisa menguasai satu game itu butuh 1 jam misalnya. Dua kan ya. Gua berarti butuh 2 jam. Kan? Jadi itu bakat. Bakat itu seberapa cepat kan? Mantepnya. Nah, tapi ketika Bang Arab cuma main 1 jam dan gua mainnya 3 jam. Misalnya atau gua main 4 jam, gua bisa lebih jauh jalannya. Betul. Iya. Betul. Tapi effort gua harus lebih gede. Betul. Dan itulah konsep apa ya, grit dan talent itu, effort dan kerja keras. Jadi orang yang talent yang kita nggak bisa kalahin adalah orang yang talent yang tinggi dan effortnya tinggi. Iya. Itu kita nggak bisa kalahin. Nggak bisa kalah. Jadinya tuh Lionel Messi, Ronaldo gitu. Benar. Tapi kalau misalnya orang yang Saya talent, nggak dua-duanya. yang talentnya apa? Saya nggak dua-duanya. Kalau Bang Arab ini kan kalau pas dia seriusin Saya nggak. content creating gitu dengan bakatnya, wah langsung pecah lagi kan? Kayak gitu. Jadi kayak Iya, hard work. itu sih. Jadi ada talent, ada Hard work. Yes. Kalau dulu ada ceritanya kura-kura lawan kelinci. Iya. Nice. Iya. Jadi ya kura-kura kan jalan aja Iya, terus kan. tapi bisa Kalau ngalahin kelinci karena malas-malasan Tapi juga. kalau si kelinci ini jalan terus kalah. Iya. Kayak gitu sih. Itu konsep. Itu aku kayak baca buku itu kayak wow ini keren banget sih. Aku udah bertanya sih, kalian kan berdua pinter nih, dalam artian dilihat orang pinter kan? Mungkin. Iya. Pasti. Ya, itu Relatif, udah pinter relatif. apa ya? Udah trademark, udah persona yang kalian punya gitu kan di internet. Aku mau nanya, kalian kecilnya makan apa sih? Maksudnya dijaga nggak makanan? Enggak, gini. Bentar. Ayo. Bentar dulu. Coba. Kasih penjelasan dulu. Kasih waktu aku penjelasan. Makan apa? Makan nasi. Enggak gitu. Maksudnya apakah makanan-makanan yang kasarnya 5 sehat 4 sempurna itu benar-benar kalian makan atau ya udah makan ala kadarnya kayak makan gorengan dan lain-lain pada umumnya? Maksudnya orang tua kalian menjaga makanan kalian nggak? gizinya Soal nggak? gizi kayak gitu-gitu tuh dijaga atau enggak? Dengerin dulu makanya. Kalau aku mungkin lumayan ya, tapi nggak selengkap itu, nggak selalu selengkap itu gitu. Kadang-kadang aku cuma makan nasi sama telur gitu. Maksudnya kayak makan rumah aja gak sih? Kayak biasa, kayak makan rumah pada umumnya aja gitu Makan rumah pada kan? umumnya. Well- Makan rumah pada umumnya. When was your guys' parents realize that, damn, my son is smart in this pelajaran di matematika? Math. Iya. Nah, Aku ada satu sih dulu cerita. Oke. Iya. Kapan kayak anjing anak gua pinter banget. Ya. Anak gua bakatnya di sini nih. Iya. Iya. 2009. Oke. 2009 waktu gua dulu kelas 5 SD lah. Gua disuruh ngitung mundur. 9 Bang, tuh. berapa tahun lalu tuh? Bang? 14. Berapa tahun lalu itu, Bang? Wow. 16. Bangsa. 16. Ya, kelas 5 SD. Jadi kan dulu sekolah gue tuh suka ikutin anak-anaknya lomba, guys, ya kan? Lomba matematika. Oke. Terus gurunya yang kelas 6 itu kayak nanya ke guru kelas 5. Bu, Pak, gitu kan. Siapa anak-anak kelas 5 yang matnya paling jago nilainya di kelas? Paling tinggi nilainya di kelas? Kirim gitu kan. Nah, lomba gitu. Terus aku masuk salah satunya. Oke. Nyokap belum tahu. Iya, itu belum tahu. Ya nyokap tahu gue ikut lomba kan. Oh iya. Oh, maksudnya belum tahu. Belum jago? tahu. Belum tahu. Iya, cuma sekedar tahu pintar di sekolah lah, Oke. nilainya oke. Berangkat kan, ikut lomba tuh. Nggak tahu lomba matematika itu apa, soalnya kayak apa, caranya gimana nggak tahu, kosong. Berangkat bawa bolpen pensil lah. Lomba, set, keluar nilai. Ternyata nilai gue kalahin yang, bahkan yang senior-senior yang kelas 6, terus lolos ke babak berikutnya. Nah terus guru gue kayak, wah mulai besok ikut lomba ya. Nyokap gue juga kayak, wah anak gue pintar juga nih. Itu ada momennya, aku inget banget momennya. Iya. Lu Kalau pas Jirus? pas kawan. kalau aku enggak sih, aku kan makanya kayak aku kan sempat struggling lah matematika. Tapi Oke. orang tua gue coba kayak ngubah persepsi gue terhadap matematika itu. Oh, Dan malah itu orang tua yang dan itu yang support. dan Ya, itu yang nice, penting nice. bang. Maksudnya ya itu privilege gue mungkin ya. Maksudnya kayak gue punya orang tua yang peduli, yang kayak bisa mengubah persepsi gue terhadap suatu pelajaran yang awalnya gue gak suka jadi bisa gue suka gitu. menarik Gitu. Iya. Dan gak semua orang bisa dapetin itu. Iya. Bener. Dan sekarang gue sama Billy kita bikin asesan itu, misi gue sama Billy itu kita percaya semua orang bisa matematika.
Gue mau ngeles dong. Mau jadi guru? Kita lagi open Gue recruitment. mau ngerimain semua, tapi gue mau diajarin. Oh iya. Oh, boleh. Murid ya. Sebenarnya gue bawa papan sih. Gue pingin Lu bawa papan. Lu yang bawa papan. Gue bawa papan. Gue punya tim produksi. Harusnya gue yang bawa nih. Dan aku belum selesai pertanyaan tadi itu. Nah, tapi ini gue bisa jawab pertanyaan lu. Kayak Gue tuh kesel ya, orang tuh kalau nanya, anjing, Jod, pinter matematika, pinter nih. Menurut gue, itu gue sangat tidak setuju. Karena kalau lu mau tahu IQ gue, IQ gue tuh 100. Matematika di gue tuh hard work. Oke. Ya. Jadi orang jago di suatu bidang bukan karena nutrisinya mungkin baik atau misalnya mungkin karena dia punya gift dari Tuhan yang IQ-nya tinggi. IQ biasanya gue nggak tahu ya. Menurut gue IQ juga bisa dilatih. Yes. IQ bisa dilatih. Oh, bisa naik. IQ Bisa naik. Oke. IQ gue tuh 100 terakhir ngetes. SMA gue ngetes 100. Hah? 20, turun 20 lagi gue idiot. Lu cepet Jo, cepet. Oke. Gitu. Lo tau kalau di tes IQ kan ada yang apa? Yang apa sih yang kayak kotak-kotak terus bayangin jadi kubus. Iya, bayangin. Yang diputer-puter dia- kadang-kadang. Puter-puter Iya, iya. satu di atas. Iya. Gue nggak bisa jawab sama sekali. Oh, lu nggak bisa ngebayangin imajinasi lu nggak? Oh. Nggak bisa. Jadi matematika di gua tuh kerja keras. Gitu. Kalau makanya gua suka kayak nyebelin gitu kalau Jod mah pinter, IQ-nya pasti tinggi. Kagak. Lu nggak tahu aja lu 100 gua gitu ya. Enggak. Kalau bagi kalian berdua soal makanan lagi nih. Kan aku sempat ngobrol-ngobrol diberitahu sama anakmu kasih makan ikan, anakmu kasih makan vitamin ini. Menurut kalian itu penting atau enggak? Bukan dokter gizi ya. Untuk Kayaknya bukan dokter gizi. enggak maksudnya di pengalaman mereka berdua aja. Pengalaman pribadi lah ya. Pengalaman pribadi Gua aja. jawab. Chef nih yang jawab chef. Ya, siap. Nah, makanya tinggi protein itu Untuk tumbuh kembang otak ya. itu bagus untuk otak. Haha. Itu bagus buat otak. Oke. Tapi tergantung otaknya tuh dipakai bener atau enggak. Oke. Balik lagi kok ke manusianya nih. Haha. Gitu loh. Mungkin daya ingatnya bisa lebih tinggi, daya hafalnya bisa lebih banyak. Tapi kalau misalnya otaknya dipakai buat mikirnya yang enggak atau otaknya cuma dipikir buat nonton bokep doang, jadinya beda. Fokusnya ke sana. Oh, jadi ibarat kayak balik lagi sih mungkin kayak tadi ya. Jadi ada apa ya kayak ada talentnya, mungkin ada modalnya. Iya. Kalau lu gak usahanya sama bisa kalah sama yang Iya. bakal berusaha gitu. Tapi yang Jod bilang tadi soal IQ tidak menentukan matematika pintar atau enggak, setuju nggak? Setuju. Bisa dilatih. Bisa selama ada niat sih. Berarti benar. Selama ada niat. Enggak soalnya, iya. Soalnya Jadi kalau- jadi gua sama Billy itu gua kayak apa ya? Ya karena gua mengalami apa namanya? Yang gua bilang kayak gua ketemu guru yang bagus, ketemu orang tua gua. Jadi gua punya misi semua orang tuh bisa matematika. Makanya gua bahkan coba nih anak SD kalau gua ajarin logaritma, ngerti gak ya gitu. Oke. Ya kan ternyata bisa ngerti. Bisa. Kalau diajarinnya kayak make sense. Make sense. Logaritma. Dan makanya gua pengen coba buktiin terus gitu. Gua pengen latihan terus ngajar. Apakah benar teori gua semua orang tuh sebenarnya bisa matematika? Oke, Kalau sorry, dilatih. potong. Ya. Kalau misalkan begitu, dari kalian berdua nih, stigma apa yang sebenarnya tuh gak benar tentang matematika? Kayak misalkan orang matematika tuh bosan, matematika tuh susah. Stigma apa sih yang sebenarnya setelah kalian jalani nih? Pengen kalian patahin lah. Yang paling pengen kalian patahin dan setelah kalian jalan sampai tadi kan kuliah sampai ambil matematika dan segala macam, dengan mindset apa atau stigma apa yang ternyata kalian temuin sebenarnya gak bener loh, matematika gak gini loh. Oke. Ada Papan. Tuh, aku bawa apa dulu ya? Kan ada tim produksi. Oh iya. Nyamilin. Bapak duduk aja. Lagi set up. Apa? Oh, lagi dipasang. Oke. Itu aku masukin mobil aku bagasinya. Jadi bawa papan ya? aku biasa bawa papan. Biasa bawa papan. Biasa bawa papan. Itu kayak rokok gitu tau. Papan. Ya. Tapi itu mantapku akademi semua kelompok umur kah atau Semua kelompok umur kita terbuka. dari SD, SMP? Dari SMP SMA. Betul. Awalnya cuma mau SMA, Bang. Ya kan, cuma Banyak banget request. banyak banget yang SD. SD, SMP gitu. Tapi out of topic banget nih ya. Awal pertama kali lu mulai ngitung tuh tujuannya apa sih? Kayak triggernya apa? Kan lu kan di Jepang tuh. Oke. Itu baru mulai kan di sana kan? Iya. Itu awalnya dari mana sih? Kalau YouTube itu, jadi sebenarnya gue dulu tuh udah di Instagram, Bang. Awal apa zaman Idofitgram dulu. Oh, iya, Idofitgram iya, itu iya, aku iya. suka bikin kan. Habis itu pas aku ke YouTube, pas aku ke Jepang, itu awal-awal kan gue harus belajar bahasa Jepang. Iya. Nah, waktu itu gue pingin search di YouTube kayak belajar bahasa Jepang gratis gitu. Nah, gue nggak nemu. Oke. Nah, gitu kan. Habis itu fast forward, setahun gue belajar bahasa Jepang, gue akhirnya lulus N1 namanya. N1 itu Iya, adalah level-levelnya bahasa Jepang, Level ya. bahasa Jepang paling susah. Terus banyak banget yang nanya. Terus gue keinget momen gue cari di YouTube les bahasa Jepang.
Gak ada kan. Akhirnya gue bikin, gue mau ngajarin bahasa Jepang ke orang-orang. Makanya namanya Nihongo Mantapu. Karena ngajarin bahasa Jepang. Nihongo itu bahasa Jepang. Iya Nihongo. Gitu. Makanya beberapa konten gue di awal itu bahasa Jepang doang. Ngajarin bahasa Jepang Ke orang Indonesia. ke orang Indonesia. Tapi gue sadar kalau misal gue mengembangin di channel, gue nggak bisa idealis dong yang kayak cuma bahasa Jepang doang. Edukasi doang, full education. Terus gue juga mikir, gue kan di Jepang gak akan selamanya. Jadi gue mau merekam as a diary gue gitu. Apapun semua yang terjadi di Jepang semuanya. Gue mau rekam gitu. Ya. Gitu sih. Itu awalnya bikin YouTube.